ini yang sekarang itu dikenal dengan nama PMK, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120, yang baru-baru diterbitkan, itu mengatakan bahwa relaksasi PPNBM ini masih berlaku sampai dengan akhir tahun 2021. Jadi ini ada sedikit overlapping antara PP 74 dengan PMK 120 yang membebaskan beberapa jenis kendaraan bermotor, PPNBM-nya, dan lain-lain, sampai dengan akhir tahun. Nah, jadi kita mengacu kepada dua keputusan, tetapi kita tahu bahwa yang berlaku hari ini adalah PMK 120, itu yang membebaskan tadi. Tapi ini yang dibebaskan, kembali lagi saya katakan, hanya 29 jenis kendaraan bermotor yang memakai kandungan lokal 60% ke atas. Nah, itu yang ada yang bisa saya jelaskan. Memang jadi ada beberapa yang istilahnya PP 74-nya ini belum jalan, jadi istilahnya gitu. Yang 16 Oktober ini hanya berlaku untuk yang di luar 29 jenis kendaraan. Oke, jadi implementasinya sampai sekarang masih yang PMK 120 yang 29 jenis, kalau yang terbaru di luar dari itu ya Pak ya. Nah kalau potensi penurunan daya belinya ada nggak sih karena ada pengenaan PPNBM ini? Nah, jadi begini, PPNBM dengan peraturan pemerintah nomor 74, ini kan kita bahas ini selama sekali waktu itu. Gaikindo memberikan masukan-masukan kepada Kemenperin bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, ya kan BKF dan lain-lain, kita duduk bersama, kita memberikan masukan-masukan tersebut. Nah, jadi intinya daripada PP 74 ini atau peraturan pemerintah nomor 74 mengenai tarif PPNBM, itu mengacu sekarang ini kepada kadar emisi atau pemakaian bahan bakar. Makin irit mobilnya, makin rendah tarif PPNBM-nya. Jadi kalau mobil boros, ya silahkanlah bayar mahalan, istilahnya gitu, bayar pajaknya, PPNBM-nya mahalan. Nah, di dalam menentukan tadi tarif ini, selain satu memakai tadi emisi, kadar emisi, kedua juga kita menghapus tadi yang namanya bentuk kendaraan. Yang namanya MPV, yang namanya sedan, yang namanya SUV, itu sudah kita bilang kita tidak kenal itu lagi lah istilah-istilah itu. Kita katakan hanya ada mobil penumpang di bawah 10 orang atau mobil penumpang di atas 10 orang. Nah, jadi kita nggak peduli itu apakah itu MPV bentuknya, SUV atau sedan, udah pokoknya kita bilang acuannya adalah emisi. Jadi dengan PP 74 ini ada jenis-jenis kendaraan tertentu yang akan naik dan ada juga yang turun. Gitu. Jenis apa aja, Karena dulu peraturan lama itu kan mengacu kepada bentuk kendaraan. Iya. Ya kan? CC dan bentuk kendaraan. Tetapi sekarang tidak lagi. Yaitu sekarang itu adalah emisi. Ya, kita sekarang harus mengacu kepada emisi. Nah, jadi nanti yang saya katakan tadi ada yang turun, ada yang naik, ya kan? Nanti kita lihat nanti, ya kan? Yang mana yang turun, yang mana yang naik, ya kan? Karena kan berdasarkan jenis. Tapi ini kembali lagi saya nggak bisa katakan merek atau tipe apa karena ini kan saya nggak tahu kadar emisinya berapa, ya kan? Tapi peraturan pemerintahnya mengatakan kadar emisi 150 gram per kilometer ke bawah sekian tarifnya. Antara 150 sampai dengan 200 gram per kilometer tarifnya sekian. Nah, sekarang tergantung jenis mobilnya. Mobilnya itu yang mana? Irit atau tidak bahan bakarnya, ya kan? Rendah polusi atau tidak? Kalau rendah ya otomatis kecil PPNBM-nya. Kalau boros, tinggi polusinya, bayar mahalan, kan begitu, ya kan? Jadi itu memang kita mengacu kepada itu, ya kan? Dan juga PP 74 ini mengenai PPNBM mengatur nanti yang tadinya belum ada di tarif lama, yaitu mobil-mobil hybrid, mobil-mobil plug-in hybrid, mobil listrik, ya kan, itu diatur lagi juga di dalam PP 74 ini. Ya kan, kita pemerintah memberikan insentif yang sangat besar kepada mobil-mobil tersebut, mobil hybrid, plug-in hybrid, BEV, battery electric vehicle, itu diberikan insentif yang cukup besar atau sangat besar untuk memacu pemakaian dari mobil-mobil yang tadi rendah emisi dan hemat bahan bakar.